Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Misteri Jos. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pesugihan di kaki Gunung Salak. Udara dingin mengalir pelan dari sela-sela pepohonan pinus di kaki Gunung Salak. Kabut menggantung rendah, seakan enggan beranjak dari tanah. Di tengah sepi dan sunyinya desa kecil bernama Ciburial, berdiri sebuah warung makan sederhana yang tampak selalu hidup bahkan di malam hari. Lampu temaram berpendar kuning, dan aroma masakan khas Sunda menyeruak kuat hingga ke jalan setapak yang menghubungkan desa dengan jalur pendakian. Warung itu milik sepasang suami istri, Pak Warto, lelaki parubaya dengan wajah keras, dan Bu Sumi, perempuan bertubuh kecil yang lebih banyak diam. Mereka tinggal bersama satu-satunya anak mereka, Rian, mahasiswa tingkat akhir yang baru saja kembali ke desa setelah 3 tahun merantau di kota untuk kuliah. Rian pulang bukan karena liburan, tapi karena keadaan memaksanya. Biaya kuliah yang membengkak, ditambah beban skripsi yang tak kunjung rampung, membuatnya menyerah. Ia merasa gagal, tapi ada hal lain yang lebih mengusik pikirannya sejak kembali ke rumah. Warung orang tuanya yang kini terlihat jauh lebih mewah dan ramai daripada terakhir kali ia tinggalkan. Dulu, warung itu hanya sekadar tempat singgah para petani atau pendaki yang kehabisan bekal. Kini, tak pernah sepi. Bahkan, menurut tetangga, setiap malam Jumat Kliwon, banyak orang asing yang datang jauh-jauh hanya untuk makan di situ. Tak sedikit pula yang datang dengan wajah tertutup masker dan berpakaian serba hitam. Bapak sama ibu makin sukses, ya, gumam Rian malam itu, sambil mencuci piring di belakang. Tapi dalam hatinya, ada perasaan aneh. Tidak nyaman. Semenjak kepulangannya, Rian sering terbangun tengah malam karena suara langkah kaki berat di luar rumah. Ia pernah mengintip dari jendela dan melihat ayahnya berjalan pelan menuju hutan belakang rumah, membawa baskom besar berisi sesuatu yang meneteskan cairan gelap. "Pak, mau kemana malam-malam begini?" tanyanya keesokan harinya. Pak Warto hanya menjawab singkat, "Ke sumber air. Nyuci alat masak." Rian tak percaya, tak ada sumber air di hutan itu, setidaknya tidak yang diketahui warga. Malam berikutnya, Rian duduk di kamar dengan lampu dimatikan. Ia mengintip dari celah jendela. Dan benar, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Warto keluar rumah, membawa baskom yang sama. Tanpa pikir panjang, Rian mengambil jaket, mengenakan sandal, dan membuntuti ayahnya dari kejauhan. Jalan setapak itu dingin dan licin, dengan suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing hutan. Pak Warto berhenti di depan sebuah pohon besar yang akarnya menjalar seperti cakar. Ia berlutut, menaruh baskom di tanah, lalu menyalakan dupa. Rian melihatnya menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tiba-tiba, angin berhenti. Malam menjadi hening, terlalu hening. Dan dari kegelapan pohon, muncul sosok hitam tinggi kurus, matanya merah menyala, kakinya tak menyentuh tanah. Rian membekap mulutnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Sosok itu menunduk, mencium isi baskom, lalu melirik ke arah tempat Rian bersembunyi. Sejenak, mata mereka bertemu. Seketika tubuh Rian terasa berat dan kaku. Ia tak bisa bergerak, bahkan tak bisa bernapas. Suara berat menggema di dalam kepalanya. "Kau bukan bagian dari perjanjian ini. Tapi sekarang, kau sudah tahu." Rian terjatuh, ketika tubuhnya akhirnya bisa bergerak kembali. Nafasnya memburu. Sosok tinggi itu menghilang begitu saja ke dalam gelap hutan, bersama aroma anyir yang menyengat dan suara angin dingin yang seperti berbisik di telinganya. Ayahnya masih berlutut di depan pohon tua itu, kepalanya tertunduk, lalu bangkit perlahan. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan pulang seolah tidak sadar bahwa anaknya baru saja menyaksikan segalanya. Rian menunggu sampai suara langkah ayahnya benar-benar hilang. Ia mendekati pohon besar itu dengan rasa takut dan penasaran yang bertabrakan dalam dadanya. Di dekat akar pohon, ia melihat sisa darah yang sudah mengering. Ada 3 bunga melati yang tampak segar, diletakkan membentuk segitiga.
Di tengahnya, sehelai rambut panjang berwarna putih. "Ini bukan persembahan biasa," bisik Rian. Ia menoleh ke sekeliling, tapi hanya sunyi dan dingin yang menyambut. Keesokan paginya, suasana warung kembali ramai. Orang-orang datang silih berganti, beberapa bahkan membawa mobil mewah dengan plat nomor dari luar kota. Pak Warto menyapa mereka dengan ramah, tetapi Rian melihat matanya kosong. Bukan seperti bapaknya dulu. Rian mencoba mengonfrontasi ibunya. "Bu, aku tahu bapak ke hutan tengah malam. Dia bawa sesuatu. Ada sesajen. Dan ada makhluk." Bu Sumi menggenggam tangannya erat, suaranya rendah, tajam. "Jangan ikut campur. Bapakmu melakukan semua ini demi kamu. Demi kita semua. Kamu pikir dari mana uang buat kuliahmu itu datang? Kamu pikir kenapa warung kita gak pernah sepi?" Rian terdiam. Ibunya melanjutkan, dengan mata berkaca-kaca. "Kamu dulu minta kuliah di kota. Bapakmu cuma petani. Kita gak punya apa-apa. Kalau bukan karena itu, kita gak akan bisa hidup." Malamnya, Rian tak bisa tidur. Kepalanya penuh pertanyaan. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan, itulah yang sedang dijalani keluarganya. Tapi ia juga tahu, dari cerita-cerita yang pernah ia dengar, bahwa tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Dan jika benar, ia takut, siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Keesokan harinya, seseorang datang ke warung. Seorang pria asing dengan jas panjang hitam dan kulit wajah pucat. Ia tak banyak bicara, hanya memberi amplop pada Pak Warto, lalu duduk menunggu di meja pojok, tanpa memesan apapun. Rian mengintip isi amplop itu di dapur. Isinya bukan uang, tapi sehelai foto yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Itu foto dirinya, dan di balik foto itu tertulis angka dengan tinta merah. 3 hari lagi. Rian memandangi foto dirinya di balik amplop itu, tangannya bergetar hebat. 3 kata yang tertulis, 3 hari lagi, berubah menjadi suara mengerikan di kepalanya. Seakan waktu telah ditentukan. Ia adalah tumbal berikutnya. Rian segera menyembunyikan kembali amplop itu, lalu pura-pura tak tahu. Namun dalam hatinya, ia merasa dikhianati oleh ayah dan ibunya sendiri. Malam itu, ia mengemasi barang-barangnya. Ia berniat pergi dari desa, malam itu juga. Namun, saat ia membuka pintu, Pak Warto sudah berdiri di ambang. "Kemana?" tanyanya pelan, namun sorot matanya tajam seperti golok. "Ke Bandung. Teman ngajak kerja sambil skripsi," jawab Rian cepat. Pak Warto mengangguk pelan, tetapi tangannya menepuk bahu Rian erat. "Kalau memang takdirnya di sini, kamu akan tetap kembali, nak." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Rian berdiri. Pukul 2 dini hari, Rian diam-diam keluar lewat jendela belakang. Ia menyusuri jalan setapak menuju jalan utama, hendak menumpang mobil bak terbuka yang biasanya lewat pagi-pagi. Namun, ketika sampai di pos ronda desa, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sosok pria berjas hitam, yang kemarin memberi amplop, sudah berdiri di sana. Tapi kali ini, wajahnya lebih jelas, tak punya mata, hanya 2 rongga hitam yang dalam. Di sampingnya berdiri sesosok wanita renta, tubuhnya melengkung bungkuk, mengenakan kain lusuh, rambutnya menjuntai sampai tanah. Wanita itu tersenyum, menunjukkan gigi-gigi tajam berwarna hitam. "Kamu gak bisa lari, Le. Darahmu udah dicium." Rian lari, tanpa menoleh. Namun langkahnya berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram kaki dan bahunya. Ia terjatuh berkali-kali, hingga akhirnya pingsan di bawah pohon waru besar di pinggir jalan. Rian terbangun di kamarnya. Pagi telah datang. Ia terkejut. "Bu, kenapa aku di sini?" tanyanya bingung. Bu Sumi tak menjawab. Wajahnya sembab, mata bengkak seperti habis menangis semalaman. Di luar, suara ayam berkokok dan warung mulai kembali ramai. Rian ingin pergi lagi, tapi kali ini ia dikurung. Pintu kamarnya digembok dari luar. Ia mendengar ayahnya berbicara dengan seseorang di ruang depan. Suaranya dalam dan pelan,
tapi Rian bisa menangkap sepotong percakapan. Tumbalnya sudah siap. Malam Jumat Kliwon ini, sesuai perjanjian. Jangan sampai lewat batas. Dan Rian sadar, malam Jumat Kliwon, hanya tinggal 2 hari lagi. Langit malam tampak gelap pekat. Tak ada bintang, hanya suara jangkrik dan angin yang berbisik lirih dari arah hutan. Malam itu, adalah malam Jumat Kliwon. Di dalam kamarnya, Rian duduk menahan tangis. Tubuhnya lemas. Ia sudah mencoba menendang pintu, berteriak, bahkan melempar barang ke jendela, namun tak ada yang menggubris. Desa itu seperti membisu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam saat pintu kamarnya terbuka perlahan. Bukan ayahnya, bukan ibunya, tapi anak kecil dengan wajah pucat dan mata menghitam, berdiri di ambang pintu. "Ayo, Mas, sudah waktunya." Rian mundur ketakutan, tapi tiba-tiba tubuhnya tak bisa digerakkan. Seperti sebelumnya, dia merasa diikat oleh kekuatan tak kasat mata. Tangannya terentang, kakinya terseret sendiri. Tubuhnya ditarik keluar dari rumah, melewati lorong gelap menuju halaman belakang yang telah berubah menjadi semacam altar sesajen. Di sana, Pak Warto telah menunggu. Bersama pria berjas hitam dan wanita tua bungkuk dari malam sebelumnya. Ada sebuah lingkaran darah, dengan simbol-simbol aneh di tanah. Lilin hitam menyala melingkari ruang itu. Di tengahnya, pisau keris kecil, dengan bilah berwarna merah tua seperti karat. "Maafkan Bapak, Rian, tapi ini sudah jalan yang kami pilih," kata Pak Warto, suaranya bergetar namun mantap. Rian hanya bisa menangis dan memekik. Tapi suaranya tak keluar, mulutnya terkunci. Wanita bungkuk itu mulai melafalkan mantra. Udara seketika berubah dingin menggigit. Kabut menyelimuti sekitar. Terdengar lolongan anjing bersahutan dari kejauhan. Darah keturunan sendiri, pengorbanan tertinggi, demi harta yang abadi. Darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Pak Warto mengambil keris. Tangannya gemetar. Ia menatap wajah Rian untuk terakhir kalinya. Matanya basah, namun ia tetap menusukkan keris itu perlahan ke dada anaknya sendiri. Rian mengerang, tapi tak bisa bersuara. Darah mengalir membasahi tanah. Dan saat napas terakhir hampir terhembus, Rian melihat sosok tinggi hitam yang dulu ia lihat di hutan, berdiri di balik kabut. Sosok itu menatapnya, dan tersenyum. "Kita akan bertemu lagi, tapi kali ini, bukan sebagai manusia." Lalu semuanya gelap. 3 hari telah berlalu sejak Rian dikuburkan secara diam-diam di belakang rumah, dekat pohon waru tempat ia terakhir pingsan. Tak ada warga yang tahu. Bahkan tak ada tanda nisan. Hanya sepetak tanah basah dan sesajen hitam yang ditanam di atasnya. Namun sejak malam ketiga itu, desa mulai berubah. Pak Warto duduk termenung di ruang tamu. Televisi menyala, tapi ia tak benar-benar menonton. Sejak hari eksekusi, ia tak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat Rian berdiri di ujung lorong, wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah masih menetes dari dada kirinya. Pak Warto tersentak. Istrinya, Bu Sumi, memanggilnya dari dapur. "Ada yang aneh, ayam-ayam mati semua. Dan sumur belakang, bau amis, kayak darah." Pak Warto langsung berdiri. Ia berjalan ke belakang, dan benar, air sumur berubah merah pekat. Seekor ayam tergeletak di dekatnya, matanya melotot keluar. Dan di bawah pohon waru, ia melihat bekas kuburan Rian seperti tergali. Tanahnya ambles, seperti sesuatu keluar dari dalam. Malamnya, para pelaku pesugihan lain, Pak Sastro, Bu Wahyu, dan Darto, berkumpul di rumah Pak Warto. Ini bukan bagian dari perjanjian," kata Pak Sastro panik. "Darah sudah ditumpahkan, tumbal sudah diterima. Tapi kenapa kita malah dikacaukan?" tambah Bu Wahyu. Pak Warto hanya duduk diam. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Rian tidak pergi dengan tenang. Sesuatu yang lebih besar, yang mereka panggil malam itu, membangkitkan arwahnya. Dan malam itu,
Tepat pukul 3 dini hari, Darto ditemukan tergantung di pohon belakang rumahnya. Wajahnya pucat, lidah terjulur, dan di dinding dekat jasadnya tertulis, "Darah dibayar darah." Keesokan harinya, berita menyebar. Warga mulai bergunjing, ketakutan. Namun para pelaku tetap diam. Mereka tahu, ini baru awalnya. Di tengah malam, angin berembus kencang. Rumah Pak Warto berguncang. Cermin pecah, lampu padam. Dan dari lorong kamar, Rian berdiri. Tubuhnya kini berselimut tanah, darah, dan kain kafan kotor. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara parau. "Waktunya, kalian merasakan apa yang aku rasakan." Pak Warto terpaku. Tubuhnya membeku melihat sosok anaknya yang sudah dikubur berdiri di lorong rumahnya. Rian. Suaranya bergetar. Namun yang menjawab bukan suara anak manusia. Bukan lagi Rian. Seketika semua lilin padam. Angin dingin menerpa dari segala arah. Pintu dan jendela terbanting keras. Bu Sumi berteriak dari dalam kamar. Tapi jeritannya segera terputus, digantikan suara sesuatu yang diseret di lantai. Pak Warto berlari, namun begitu sampai di kamar, Bu Sumi tergantung di langit-langit, tali muncul entah dari mana. Matanya terbuka lebar, darah mengalir dari sudut bibirnya. Di dinding kamar tertulis dengan darah, "Ibu yang diam, ibu yang ikut mati." Pak Warto menjerit, tapi tak lama kemudian, ia mendengar langkah kaki. Perlahan, lembut, tapi menggetarkan jiwa. Langkah itu berhenti di belakangnya. Ia menoleh. Rian, wajahnya kini rusak, matanya hitam pekat, mulutnya robek hingga telinga. "Sekarang kau tahu rasanya, Pak." Tiba-tiba tubuh Pak Warto terlempar ke dinding. Kepalanya membentur keras, pingsan. Keesokan harinya, warga geger. Rumah Pak Warto hangus terbakar. Polisi datang, tapi hanya menemukan tulang belulang hangus, tidak utuh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi 3 malam berikutnya, Pak Sastro dan Bu Wahyu ditemukan mati mengenaskan. Pak Sastro ditemukan di kandang kambing, tubuhnya patah seperti remuk digilas, mulut menganga dengan mata melotot, darah membeku di sekujur tubuh. Bu Wahyu mati di kamar mandi, air yang mengalir adalah darah, dan wajahnya seperti dicakar berkali-kali. Di kaca, tertulis dengan darah, "Aku pulang, dan kalian tak bisa lari." Sementara itu, di sebuah desa kecil yang jauh dari pusat kota, seorang dukun tua didatangi seorang pemuda. Wajahnya masih muda, tubuhnya sedikit lemah, tapi sorot matanya kosong. Dukun itu melihat dengan tatapan ngeri. "Kau, seharusnya tidak bisa kembali." Pemuda itu tersenyum dingin. Mulutnya bergerak, namun suara yang keluar bukan miliknya. "Masih ada yang belum kubunuh. Masih ada darah yang belum tuntas." Dan angin dingin kembali berembus dari balik tubuhnya. Rian telah menjadi pembalas dari alam lain. Kematian demi kematian menyelimuti desa. Warga mulai panik, meninggalkan rumah-rumah mereka, dan membicarakan satu hal yang sama, kutukan pesugihan. Ini pasti ada hubungannya dengan anak Pak Warto, yang hilang itu. Namun tak ada yang berani menyelidiki. Semua tahu, ada yang tidak beres dengan tanah di belakang rumah Pak Warto. Apalagi pohon waru itu, kini membusuk dengan cepat. Daunnya hitam, dan setiap malam meneteskan darah. Sementara itu, satu pelaku masih hidup, Yudi, adik tiri Rian yang turut membantu menjebak dan mengeksekusinya. Sejak kejadian itu, Yudi menghilang. Namun kenyataannya, ia bersembunyi di luar kota, membawa sebagian uang hasil pesugihan. Ia pikir dirinya selamat. Ia pikir, semua akan selesai. Sampai malam itu, di penginapan kecil tempat ia tinggal, cermin kamar retak dengan sendirinya. TV menyala sendiri, dan di layar, muncul wajah yang dikenalnya. "Rian, kau pikir bisa kabur, Yud?" Yudi berteriak, mencoba keluar, tapi pintu terkunci. Tiba-tiba cermin pecah, dan dari dalamnya tangan hitam berlendir meraih keluar, mencekik Yudi. Ia berteriak, menendang,
meronta, tapi tubuhnya tertarik perlahan ke dalam cermin. Dan saat pagi tiba, hanya ada darah yang tersisa di kamar itu. Tak ada jasad. Di sisi lain desa, seorang kakek sakti, Ki Pranowo, datang ke rumah kepala desa. Ia mendengar kabar kematian beruntun dan tahu, roh tumbal telah menjadi penjagal. Kalian memanggil setan demi kekayaan. Tapi kalian lupa, setan tidak pernah memberi tanpa menagih. Dan jika tumbal tidak ikhlas, ia akan kembali. Bukan sebagai roh, tapi sebagai penjagal arwah. Kepala desa, yang ternyata pernah menolak memberikan anaknya untuk dijadikan tumbal, bersedia membantu Ki Pranowo melakukan pemanggilan arwah untuk mengunci kembali Rian ke dalam alam kematian. Namun semua tak semudah itu. Karena Rian, kini bukan hanya roh. Ia telah menjadi bagian dari kekuatan gaib, entitas haus darah yang tak lagi bisa dibujuk. Dan malam itu, ritual pemanggilan pun dimulai. Namun apa yang terjadi selanjutnya, jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Langit mendung menyelimuti desa sejak pagi. Burung-burung tak terdengar. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Malam itu, Ki Pranowo, bersama kepala desa dan 2 orang warga yang berani, menuju ke pohon waru, tempat Rian pertama kali dikuburkan. Di tangan Ki Pranowo, tergenggam kitab tua berisi mantra penenang arwah tumbal. Garam kasar, bunga 7 rupa, dan dupa hitam disiapkan. Mereka menggali sedikit tanah di bawah pohon, lalu menyalakan api suci dan mulai membaca mantra. Ya roh yang tercabut dalam kematian tak adil. Kami panggil bukan untuk menantang, tapi untuk mengantar pulang. Namun saat mantra hampir selesai diucapkan, tanah mulai bergetar. Pohon waru mengeluarkan suara gemeretak seperti rintihan. Asap dupa berubah menjadi merah darah. Dari lubang tanah yang mereka gali, muncul wajah Rian. Tapi bukan wajah manusia, melainkan topeng tanah retak, dengan mata berlubang hitam menyala. Kalian pikir bisa mengusirku? Sudah terlambat. Api padam. Salah satu warga yang ikut, Pak Rejo, mendadak terlempar ke atas, lalu jatuh dengan tubuh patah. Kepalanya berputar 180 derajat. Kepala desa membaca doa keras-keras, namun Rian merayap keluar dari tanah. Tubuhnya diselimuti lumpur dan belatung. Langkahnya lambat, tapi setiap jejak meninggalkan bekas darah membara. 1 orang lagi, 1 saja, dan semuanya selesai. Ki Pranowo sadar, Rian belum selesai membalas dendamnya karena masih ada 1 pelaku pesugihan tersisa yang belum mati. Kepala desa gemetar. Siapa lagi? Dan Rian menjawab, kau. Kepala desa terdiam. Mulutnya terbuka, menahan napas. Ki Pranowo menatap tajam. Jadi, benar kau menolak memberikan anakmu, tapi kau tetap menandatangani perjanjian pesugihan mereka. Kau ikut menikmati harta itu. Rian melangkah semakin dekat. Kepala desa mundur, menangis. Aku hanya butuh uang untuk membangun desa. Aku tak pernah ingin anak itu mati. Namun Rian tak peduli. Tangannya yang menghitam terangkat. SRAKKKK. Leher kepala desa terbelah oleh bayangan hitam. Tubuhnya terjatuh, darah mengalir ke akar pohon waru yang kini kembali segar, seolah puas meneguk darah terakhir. Rian berbalik menatap Ki Pranowo. Sudah selesai. Dan untuk pertama kalinya, sosoknya perlahan menghilang, bersama angin malam, dan bau tanah basah. Keesokan paginya, warga menemukan pohon waru sudah tumbang, dan tanahnya bersih. Tak ada darah, tak ada tanda, hanya bunga-bunga kecil tumbuh liar di sekeliling bekas akar. Ki Pranowo menatap langit. Tumbal tak pernah tidur. Ia hanya menunggu dibayar lunas. Beberapa minggu telah berlalu sejak kematian kepala desa. Desa itu perlahan kembali tenang. Pohon waru telah ditebang, dan tanah bekas pesugihan itu kini dipagari dan dijadikan tanah larangan. Tak seorang pun berani mendekat. Ki Pranowo tetap tinggal di desa untuk mengawasi. Meski semuanya tampak berakhir, hatinya belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Rian duduk di bawah pohon waru yang sudah mati.
Wajahnya kembali seperti dulu, remaja biasa yang polos. Tapi matanya masih menyimpan luka mendalam. Ki, aku sudah membalas semuanya. Tapi jiwa ini masih gelisah. Apa yang masih mengikatmu, nak? Ibuku, dia tak tahu aku sudah mati. Dia masih menungguku pulang di teras rumah. Rian menatapnya dalam-dalam. Tolong, sampaikan pada ibu, bahwa aku sudah tenang sekarang. Pagi harinya, Ki Pranowo mendatangi rumah tua di pinggir desa. Di sana tinggal Bu Sumarni, Ibu Rian, seorang wanita tua yang matanya sudah mulai kabur, tetapi setiap sore masih menyiapkan makanan di meja untuk anaknya. Dengan lembut, Ki Pranowo duduk dan menggenggam tangan wanita itu. Bu, Rian sudah tenang sekarang. Dia titip pesan, jangan tunggu dia lagi. Dia sudah bahagia. Bu Sumarni terdiam. Air matanya jatuh satu-satu. Tapi bibirnya tersenyum kecil, meski suara isaknya pecah. Aku tahu, sejak malam itu, aku tahu, tapi hati seorang ibu, Ki, mana bisa lupa. Dia anak yang baik, kan? Ki Pranowo mengangguk. Dia anak yang sangat baik. Bahkan setelah kematian sekalipun, dia masih berpikir soal ibunya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Sumarni tidak lagi menyiapkan makanan di meja. Ia menyalakan lilin kecil, berdoa dalam diam, dan berkata pelan. Pulanglah, nak, ibu izinkan. Jangan khawatirkan ibu lagi. Dan di luar rumah, angin berhembus lembut. Di kejauhan, bayangan Rian berdiri sesaat di bawah cahaya bulan. Ia tersenyum, kemudian menghilang, untuk selamanya. Tamat.